Setelah kekalahan tipis 2-3 dari Arab Saudi pada laga pertama di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, peluang timnas Indonesia untuk lolos ke turnamen akbar tersebut memang menjadi lebih berat. Namun harapan itu belum sepenuhnya sirna. Semua kini bergantung pada pertarungan hidup dan mati melawan Irak dan hasil pertandingan penutup grup antara Arab Saudi versus Irak. Untuk memahami hitung-hitungan peluang ini, kita harus ingat format unik putaran keempat. Turnamen ini dimainkan dengan sistem mini turnamen single round robin. Setiap tim bertemu sekali di tempat terpusat, di mana grup B yang diisi Arab Saudi, Irak, dan Indonesia harus bermain di Arab Saudi sebagai tuan rumah. Hanya juara grup atau peringkat pertama yang otomatis lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Untuk peringkat kedua masih memiliki kesempatan melalui putaran kelima, yakni Playoff Asia, yang kemudian bagi yang lolos akan berjuang di playoff antar konfederasi. Dengan hanya 2 pertandingan bagi setiap tim dan Indonesia saat ini sudah menelan 1 kekalahan. Skuad Garuda wajib memaksimalkan laga terakhir mereka. Saat ini klasemen grup B menempatkan Arab Saudi di posisi puncak dengan raihan 3 poin dan selisih gol +1. Sementara Indonesia di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol -1. Irak yang hingga saat ini belum bermain masih memiliki 0 poin. Lalu bagaimana skenario lolos langsung ke Piala Dunia 2026? Peluang emas bagi Indonesia untuk merebut tiket langsung juara grup terbagi dalam 2 skenario utama yang semuanya bertumpu pada kemenangan mutlak atas Irak beberapa hari nanti. Skenario pertama, Indonesia harus menang besar atas Irak. Kunci utama bagi Indonesia adalah mengalahkan Irak di laga kedua. Bukan hanya menang, tetapi harus dengan selisih gol minimal 2 gol. Kemenangan 1-0 atau 2-1 hanya akan memberi Indonesia 3 poin, namun dengan selisih gol 0 yang masih riskan. Contoh idealnya, Indonesia mengalahkan Irak 3-0. Total poin 3, selisih gol +2. Kemudian di laga terakhir Arab Saudi mengalahkan Irak. Arab Saudi akan mendapatkan 6 poin dan lolos. Namun jika Indonesia menang besar, misalnya 4-0, maka total poin 3, selisih golnya +3. Dan kemudian Irak mengalahkan Arab Saudi 1-0 misalnya, ketiga tim sama-sama 3 poin, namun Indonesia unggul selisih gol. Maka Indonesia akan menjadi juara grup dan lolos langsung. Intinya, kemenangan besar atas Irak adalah prasyarat wajib untuk membuka semua kemungkinan menjadi juara grup, terutama jika ketiga tim berakhir dengan poin yang sama. Skenario kedua, kombinasi hasil yang menguntungkan. Jika Indonesia menang dengan selisih minimal 2 gol, misalnya kedudukan akhir 4-2, maka total poin 3 dengan selisih gol +1. Indonesia kemudian harus berharap Irak dan Arab Saudi bermain imbang di pertandingan penutup. Skenario ini akan membuat ketiga tim sama-sama mengoleksi 3 poin, dan penentuan juara grup akan sangat bergantung pada selisih gol. Indonesia akan menjadi juara grup jika selisih golnya paling tinggi. Namun jika skenario lolos langsung terlalu terjal, maka peringkat kedua grup adalah target yang sangat realistis. Tiket ini akan membawa timnas Indonesia ke babak playoff Asia. Indonesia harus menang atas Irak. Kemenangan tipis saja, misalnya 1-0 atau 2-1, akan memberi Indonesia 3 poin karena selisih gol 0. Jika kemudian Arab Saudi mengalahkan Irak, maka Arab Saudi menjadi juara grup dan Indonesia akan menjadi runner-up. Namun jika Indonesia imbang dengan Irak, maka akan memberi Indonesia 1 poin. Peluang sebagai runner-up masih ada jika Arab Saudi akan mengalahkan Irak di laga terakhir nanti. Namun ini akan membuat Indonesia berada di dasar klasemen, kecuali melalui hitungan tie break tambahan.
Intinya, laga melawan Irak pada Minggu 12 Oktober 2025 adalah final pertama bagi timnas Indonesia. Kemenangan dengan selisih gol yang besar tidak hanya memberi 3 poin berharga, tetapi juga memperbaiki posisi selisih gol yang sangat menentukan dalam format mini turnamen yang ditentukan oleh FIFA ini. Semangat Garuda harus membara untuk mencetak sejarah di babak kualifikasi ini. Wassalam.